Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang PMP sama PDB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Barok. Terus samping saya, terus nanti Aciani, terus sebelahnya Wina apa? Andiani. Langsung aja ke materi yang pertama. Akan bacakan tentang yang pertama ada PDB. PDB itu sendiri artinya produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu merupakan catatan tentang jumlah nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu negara untuk waktu 1 tahun. Jika PDB naik, maka akan diikuti peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk menabung atau saving juga ikut meningkat. Peningkatan saving ini akan mempengaruhi profitabilitas bank. PDB hanya menghitung total produksi suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi tersebut dilakukan dengan menggunakan faktor produksi dalam negeri atau tidak. Produk domestik bruto menghitung hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasian di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Definisi lain menyebutkan PDB sebagai nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga tersebut dan warga negara asing. Ada pula yang menyatakan bahwa PDB adalah nilai uang berdasarkan harga pasar dari semua barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Manfaat dari perhitungan PDB itu sendiri menurut Praharja dan Manurung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Yang ketiga, mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara. Yang keempat, perhitungan PDB dan kegiatan ekonomi tak tercatat atau underground ekonomi. Terus ada sektor-sektor dari PDB itu sendiri. Ada 9 sektor dari PDB. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan. Yang keempat, listrik, gas dan air bersih. Yang kelima, konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan, jasa-jasa lainnya termasuk jasa perusahaan. Jasa lainnya yang jasa perusahaan memimpin pertumbuhan produk domestik bruto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sektor jasa lainnya pada triwulan 3 tahun ini mencatat 10,72% dibanding triwulan 3 tahun sebelumnya. Demikian pula sektor jasa perusahaan tumbuh 10,22% dari sebelumnya. Dari 17 sektor, sebanyak 10 sektor mencatat pertumbuhan. Maksudnya ini tuh sektor tersebut sebanyak sektor mencatat pertumbuhan di atas PDB nasional. Sementara 7 sektor lainnya di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain perdagangan besar dan eceran sebesar 4,75%, perdagangan air dan pengelolaan sampah 4,65%, industri pengolahan 4,15%, dan pertambangan 1,94%. Terus, sementara jika diukur menurut besaran PDB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 5,02% menjadi 2.800,8,9 triliun.
Dan selanjutnya ada metode perhitungan produk domestik bruto. Ada 3 metode perhitungan produk domestik bruto. Iya, ada 3. Yang pertama itu metode output. Artinya metode output itu menghitung semua barang dan jasa dalam perekonomian dalam waktu tertentu, misal 1 tahun. Dalam metode ini barang dan jasa harus dimasukkan tanpa memandang kemana akan dijual, misal ke pemerintah, ke produsen, ke konsumen, atau ke perusahaan dalam bentuk kapital, supaya terhindar dari perhitungan 2 kali atau double counting yang menghasilkan overestimasi. Terus yang kedua itu metode pendapatan. Metode pendapatan muncul dari produksi barang dan jasa oleh faktor produksi. Cara lain untuk menghitung nilai total output ini ialah dengan cara menghitung semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi sebagai dasar, baik dalam bentuk pendapatan berupa upah, gaji, sewa, atau bunga. Terus yang ketiga itu metode pengeluaran. Dengan menjumlahkan semua nilai uang yang dikeluarkan untuk barang akhir dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian akan sampai pada pengukuran nasional expenditure. Untuk perhitungannya yaitu PDB atau DGP itu sama dengan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah. Maksudnya konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor kurang impor. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus C dan kurung X min M. Y-nya itu PDB, C konsumsi, I investasi, D pengeluaran pemerintah, X ekspor, sama M impor. Langsung ke contoh soal. Yang pertama itu contoh konsumsi 80.000, yang kedua pendapatan 40.000, tiga pengeluaran terus pendapatan sewa terus pengeluaran investasi atau investasi terus ekspor oh iya maksudnya juta kita coba masukkan ke rumus Y sama dengan Z plus I plus G dan kurung X min M. Y sama dengan C itu konsumsi berarti 80 juta terus investasi berarti 75 juta. Terus G-nya pengeluaran pemerintah berarti 250 juta.
Turun ekspor 50, kurangi impor 35. Puluh tambah 75 berarti 150. Ini 155 ditambah plus 250 impor itu ekspor kurangi impor berarti 50 kurangi 35 berarti 15 juta. Berarti 195 tambah 250 405 plus 15 juta. Sama dengan 420. Ya. Terus selanjutnya ada definisi dari PNB. PNB atau produk domestik nasional bruto yaitu nilai seluruh barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Produk domestik bruto dengan mengeluarkan faktor pendapatan neto terhadap luar negeri. Pendapatan neto atas faktor luar negeri ialah pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan di luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang dihasilkan di Indonesia. Thomson mengatakan bahwa ahli ekonomi cenderung mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan PNB per kapita. PNB per kapita diperoleh dengan membagi PNB dengan jumlah penduduk. PNB per kapita mengukur jumlah keseluruhan output yang diperoleh oleh setiap penduduk. Dengan demikian, kenaikan PNB per kapita berarti kenaikan standar hidup masyarakat atau standar hidup lebih tinggi. Salah satu yang biasanya dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara diantaranya yaitu pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Adapun sifat-sifat PNB yaitu PNB adalah ukuran moneter. Maksudnya PNB tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada nilai uang karena terjadinya perubahan harga-harga umum. Oleh sebab itu PNB pada tahun tertentu tidak dapat dibandingkan dengan PNB tahun lain. Karena perubahan yang terjadi di samping menyangkut perubahan jumlah output juga harganya sehingga nilai uang yang digunakan tidak sama besarnya. Yang kedua, PNB hanya menghitungkan barang-barang dan jasa saja. Maksudnya, barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Artinya, barang dan jasa itu tidak lagi beredar di pasar untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, ada PNB tidak menghitung nilai transaksi yang terjadi di luar negeri. Transaksi yang semata-mata menyangkut uang atau andil, obligasi, dan lain-lain. Seperti transaksi barang bekas, kualitas produk, peluang, atau kerusakan ekosistem nasional. Metode perhitungan PNB ada 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi. Yang kedua, metode perhitungan pendekatan nasional. Dalam menghitung pendapatan nasional terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu metode produksi. Metode ini didasarkan atas jumlah nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara dalam 1 tahun secara semua nilai hasil akhir barang dan jasa tersebut dijumlahkan. Yang kedua, metode pendapatan. Cara ini yaitu komponen cara pendekatan pengeluaran, karena sebenarnya cara pendekatan bertitik tolak dari pengertian bahwa apa yang dikeluarkan oleh salah satu rumah pasti menjadi penerimaan rumah tangga lain. Yang ketiga ada metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi yakni dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri pada suatu masyarakat atau negara pada periode tertentu.
PNB. PNB itu Produk Nasional Bruto Indonesia. Nah, Produk Nasional Bruto Indonesia dilaporkan sebesar 278.058 US dollar PN pada tahun 2019 bulan 12. Rekor ini turun sebanding sebelumnya, yaitu 279.247 US dollar PN untuk tahun 2019 bulan 9. Data Produk Nasional Bruto Indonesia diperoleh triwulan dengan rata-rata 88.106 US dollar PN dari 1993 sampai 2019, dari tahun 1993 bulan 3 sampai 2019 bulan 12 dengan 108 observasi. Datanya bisa dilihat di BPS atau enggak di BI. Sudah, sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila